Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan, ketemu lagi di vlog saya. Nah, sebelumnya saya ucapkan terima kasih ya buat teman-teman udah klik video saya. Nah, untuk video kali ini saya akan membahas tentang pertanyaan dari subscriber kemarin ya. Ada seorang subscriber tanya, Mas, jika gaji kita di Indonesia itu satu bulannya 4.500.000 dibandingkan gaji di Taiwan pabrik yang katanya itu 25.250 NT, itu menurut Masnya ini lebih pilih mana? Akan saya bahas di sini agar nanti bisa bermanfaat buat teman-teman nanti misalkan punya pemikiran untuk ke Taiwan tetapi sudah punya gaji 5 juta, 6 juta, pilih mana? Apakah mempertahankan bekerja di Indonesia atau harus pergi ke Taiwan? Oke, langsung aja saya bahas ya. Misalkan kita di Indonesia itu gaji kita 4.500.000, kemudian dibandingkan dengan gaji kita di Taiwan yang katanya 25.250 NT. Kalau 25.250 NT itu kita kurskan ke mata uang rupiah itu sekitar 12.500.000. Nah, pilih mana? Kalau kita di Indonesia itu gajinya 4.500.000, itu gaji bersih apa gaji kotor? Kalau 4.500.000 kan nanti kalau misalkan kotor kita nanti belum untuk biaya bensin, untuk biaya makan. Katakanlah gaji bersihnya kita ketemunya dalam satu bulan 3,5 juta lah, atau mungkin lebih ngiritnya untuk biaya bensin cukup 500 ya, kita hitung aja 4 juta lah bersihnya. Kemudian kita bandingkan kerja di Taiwan yang gajinya katanya 12.500.000. Berapa gaji bersihnya di Taiwan kalau kita gaji kotornya 12.500.000? Nah, semoga ini bisa menjadi gambaran buat teman-teman apakah nanti akan memutuskan ke Taiwan atau tidak ya. Misalkan gaji kita di Taiwan 25.250, itu kan kotor. Apa saja sih potongan-potongan kita selama ada di Taiwan? Jadi ada potongan pajak, agensi, potongan mes, asuransi kesehatan sama asuransi tenaga kerja, ada 5. Oke, langsung saya bahas satu persatu ya. Jadi misalkan gaji kita 25.250, yang pertama kita potong dengan pajak kita 1.800. Pajak kita itu tidak sama setiap bulannya, untuk setiap orang tidak sama. Itu tergantung dari berapa sih gaji kita dalam satu bulan. Kalau semakin gaji kita tinggi, otomatis untuk pajaknya yang kita bayarkan setiap bulannya akan naik. Iya, kalau saya pribadi setiap bulan rata-rata saya membayar pajak sekitar 1.900 sampai 2.000, itu untuk satu bulan ya. Jadi misalkan gaji kita 25.250 NT dipotong 1.800 di 23.450 NT. Kemudian dipotong agensinya berapa? Agensinya itu nggak sama. Untuk karyawan yang bekerja selama 1 tahun kita diwajibkan untuk bayar agensi sebesar 1.800 NT. Kemudian untuk yang bekerja selama 2 tahun kita diwajibkan untuk bayar agensi sebesar 1.700 NT. Dan kalau untuk kita yang bekerja selama 3 tahun kita diwajibkan untuk bayar agensi sebesar 1.500 NT. Kita di tengah-tengah aja ya, 1.700 NT. Tadi gaji 25.250 NT dipotong pajak yang 1.800, ketemunya 23.450 NT. Kemudian dipotong untuk agensi misalkan dipotong 1.700 NT, itu hasilnya sekitar 21.700 NT ya. Kemudian dipotong lagi untuk mesnya ini juga nggak sama, setiap pabrik itu beda-beda. Ada yang cuma 2.000, ada yang 1.500, ada yang 2.500. Yang umumnya itu mes yang ada di Taiwan itu sekitar 2.500 NT. 21.750 NT dipotong 2.500, hasilnya 19.250 NT. Nah, itu setelah dipotong mes. Kemudian apalagi potongannya ya 3 kurang 2, yaitu apa? Asuransi kesehatan sama asuransi tenaga kerja. Nah, kalau kita tadi sudah menghitung gaji kita setelah dipotong mes yang 2.500, hasilnya 19.250 NT, dan dipotong lagi untuk asuransi. Asuransinya tadi ada 2, asuransi tenaga kerja sama asuransi kesehatan. Untuk asuransi tenaga kerja itu sekitar 842 NT. Dan untuk asuransi kesehatan itu 622 NT. Saya gabungkan untuk asuransi tenaga kerja sama asuransi kesehatan yang 842 NT sama 622 NT, itu hasilnya 1.464. 19.250 NT dikurangi 1.464 NT, hasilnya 17.000
786 NT. Gaji kita setelah dipotong 5 potongan tadi, hasilnya tinggal 17.786 NT. Itu gaji yang kita dapatkan. Apakah masih ada potongan lagi? Masih. Apa? Biaya hidup. Ya, kita selama 1 bulan kan tetap kita ada potongan-potongan itu. Kemudian potongan biaya hidup. Kalau untuk potongan biaya hidup itu tergantung kita masing-masing ya. Apakah kita nanti boros, apakah kita nanti irit. Nah, ya saya berkaca saya sendiri aja lah. Kalau saya sekitar 7.000 sampai 8.000 NT. Kita buat irit aja ya, 7.000. Jadi 17.786 NT itu dipotong lagi untuk 7.000 yang biaya hidup. Jadi sisanya 10.786 NT. Itu gaji bersih kita setelah dipotong beberapa potongan tadi ya. Jadi tinggal 10.786 NT. Kalau kita kurskan ke Indonesia, misalkan katakanlah kursnya sekitar 500 atau 450 gitu aja. Itu saya hitung sekitar 5 juta. Itu gaji bersih. Kita bisa kirimkan ke Indonesia, gaji bersih kita 5 juta. Itu kalau pabriknya itu tanpa lembur ya. Beda lagi kalau kita nanti di sini dapat pabrik yang ada lemburnya. Syukur alhamdulillah lemburannya banyak. Tetapi saya hanya menghitung di sini kalau tanpa lembur. Yang tadi misalkan 4 juta itu saya hitung misalkan gaji tanpa lembur ya. Itu yang bersihnya tadi setelah dipotong biaya bensin yang 500 jadi 4 juta. Kemudian yang di Taiwan tadi yang gajinya yang 12.500.000 nanti setelah dipotong 5 potongan tadi, kemudian tambah lagi untuk biaya hidup yang bersihnya itu sekitar 5 jutaan yang kita bisa kirim ke Indonesia. Teman-teman hitung sendiri berapa, teman-teman nanti bisa untuk referensi apakah nanti bisa jadi berangkat ke Taiwan atau tetap mempertahankan bekerja di Indonesia dengan gaji yang 4 juta sampai 5 juta ini. Tapi sekali lagi ini hanya gambaran yang pabrik tanpa lembur loh ya. Ya kalau pabrik teman-teman nanti selama di Taiwan banyak lemburnya ya otomatis gajinya ya bisa lebih tinggi dari itu. Ini saya bahas cuman gaji 5 juta itu pabrik yang tanpa lembur. Meskipun kita mengharapkan untuk bekerja ke Taiwan itu bisa mendapatkan pabrik yang banyak lemburnya, yang ada lemburnya. Kalau nggak ada lemburnya ya gajinya kecil. Menurut saya loh ya, kalau nggak ada lemburnya ya harus dipikirkan dulu. Kalau memang sudah niatnya bulat untuk ke Taiwan, apapun nanti pabriknya ada lembur atau tidak, bertekad bulat untuk ke Taiwan ya monggo silahkan berangkat ke Taiwan. Tetapi kalau teman-teman nanti berpikirnya untuk mendapatkan gaji yang gede ya teman-teman harus was-was, teman-teman harus hati-hati untuk mencari pabrik, untuk mencari job di PT itu yang ada lemburnya. Kalau nggak ada lemburnya ya dipikirkan dulu. Seperti itu tadi, gaji bersihnya tinggal berapa? 5 jutaan. Itu setelah dipotong untuk biaya hidup ya. Itu tanpa lembur. Jika teman-teman sudah merasa ada penghasilan di Indonesia, merasa sudah cukup ya mending dipertahankan aja, nggak usah ke Taiwan, nggak masalah. Kalau misalkan ada tawaran pabriknya bagus ya silakan datang ke Taiwan. Kalaupun teman-teman sudah siap misalkan datang ke Taiwan pabriknya tanpa lembur, mau ya monggo, nggak apa-apa. Itu hanya sebagai gambaran aja, saya bukan bermaksud agar teman-teman takut untuk pergi ke Taiwan, enggak. Ini hanya sharing kami, gaji tanpa lembur dia seperti itu. Kalau saya misalkan pabrik di Taiwan nggak ada lemburnya, sama gaji di Indonesia yang katanya tadi yang misalkan bersihnya 4 juta, kalau saya ya mending petani yang gaji 4 juta nggak masalah, tetap bisa kumpul dengan keluarga. Kalau di Taiwan gajinya kecil, udah jauh dari keluarga ya menurut saya mending nggak usah. Soalnya apa? Berangkat ke Taiwan itu biayanya juga mahal, pergi biaya besar dan jauh dari keluarga. Tetapi kalau misalkan teman-teman untuk pabrik yang misalkan nggak ada lemburnya mau ya monggo silakan aja. Tetapi ya saya sarankan kalau misalkan teman-teman nanti untuk berangkat ke Taiwan saat daftar ke PT ya usahakan untuk cari pabrik yang ada lemburnya. Ya semoga ini bermanfaat. Jika ada pertanyaan dari teman-teman silahkan tulis di kolom komentar atau bisa juga follow Instagram saya ya. Nanti akan saya cantumkan di kolom deskripsi. Ya itu aja ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.